Kalau misalnya aliran darahnya terganggu, maka selnya nggak dapat makan. Aliran darah terganggu ini bisa karena dia tersumbat atau bisa pecah. Kalau tersumbat namanya stroke penyumbatan atau infark. Kalau misalnya dia pecah namanya stop pendarahan atau bleeding istilahnya. Nah, yang penyumbatan ini bisa karena ada pelan-pelan, istilahnya trombus, ada plak begitu. Kalau kita bayangkan ada kerak di selang itu, pembuluh darah ya. Pelan-pelan, tambah lama, tambah besar, itu namanya stroke trombosis. Kapan sih saya harus curiga stroke? Ya, ingat face, ya, face itu wajah, arm itu tangan, ekstremitas, ya, maksudnya tangan atau kaki. S itu speech, bicara. Kalau bicaranya tidak jelas, misalnya peloka, atau bicaranya nggak bisa bicara gitu, yang kita tadi sebut afasia. Arm itu kalau misalnya nggak bisa dikontrol, kok lemah, lemas. Kalau face wajah ada lemah, ada tampaknya tidak simetris. Nah, harus ingat T-time. Baik, selamat pagi. Senang sekali sekarang kita ketemu lagi di Ngopi Asik bersama dengan Rumah Sakit Premier. Kalau kita bicara masalah stroke, ini berarti kita bicara masalah penyumbatan yang terjadi di pembuluh darah. Dan ternyata yang seperti kita ketahui, masing-masing pasien atau masing-masing orang itu ternyata akibat dan juga gejalanya itu berbeda-beda. Hari ini saya ketemu sama Dr. Meriana, Magister Kesehatan Spesialis Neurologi, yang akan membagikan banyak sekali informasi untuk kita semua, termasuk juga mengedukasi apa yang harus kita lakukan, gejala apa, kemudian penanganannya seperti apa. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Aduh, di ngomongin kolesterol pagi-pagi, yang ada di pikiran saya tuh adalah selalu kolesterol, makanan, pola hidup, pokoknya yang nggak boleh makan sembarangan dalam tanda petik. Bener nggak sih, Dok, kayak gitu? Prinsipnya ya seimbang ya. Jadi bukan berarti nggak boleh makan yang enak-enak, protein. Tapi selalu gitu kan, jangan makan bebek, jangan makan gorengan, halo. Tapi sebenarnya seperti apa, dokter? Boleh diceritain? Jadi tadi kan katanya stroke penyumbatan, betul. Stroke itu artinya gangguan aliran darah ke otak. Nah, kalau gangguan aliran darah bisa penyumbatan, bisa pendarahan. Nah, kalau kita bicara stroke penyumbatan, maka kita mesti mikir apa sih yang bikin sampai pembuluh darah itu tersumbat? Karena pada prinsipnya stroke itu merupakan hasil akhir dari masalah-masalah lain yang kita sebut faktor resiko untuk stroke. Jadi faktor resiko untuk stroke berarti hal-hal yang mempermudah terjadinya penyumbatan, ya. Dalam hal ini kita sebut stroke infark kalau penyumbatan. Ada yang stroke pendarahan. Itu paling sering pertama hipertensi, diabetes, kolesterol, merokok. Nah, untuk orang-orang yang merokok itu ingat-ingat stroke. Ya, makanya deket-deket sama pom bensin gampang meledaknya kan kalau ada yang ngerokok berhenti. Dok, tapi itu berlaku juga dengan yang perokok nggak sih? Secara umum begitu sih sebenarnya. Jadi yang tadi kita sebut faktor resiko itu memang hal-hal itu kan terkait dengan lifestyle ya. Dengan lifestyle, dengan pola makan, dengan aktivitas, olahraga, pola hidup, stres. Karena stres itu bisa bikin tekanan darah jadi tinggi. Naik, betul. Jadi memang terkait dengan pola hidup. Nah, stroke ini kan ada bayangan saya kalau dengar teman ada yang stroke atau siapa keluarga yang stroke yang tiba-tiba yang mati sebelah gitu kan ya, Dok ya. Terus ada beberapa hal kayak SOS-nya yang masih harus dilakukan. Sebelum kita nanti ke sana, mungkin Dokter Meriana bisa cerita dulu penyebab orang stroke selain lifestyle, olahraga dan segala macam ini, apakah dalam jangka waktu yang lama? Jadi kayak tabungan kan, Dok? Apa yang kita makan? Kita nggak tahu. Tiba-tiba pengen tahu kondisinya seperti apa sih gejalanya kalau stroke. Apakah pegel-pegel, kan katanya aduh kolesterolku naik, pegel-pegel, bener gak sih yang kayak gitu? Atau yang seperti apa, Dokter Meriana? Nah, jadi mungkin kita mulai dari pengertian stroke dulu ya. Jadi stroke itu berarti gangguan fungsi saraf ya, gangguan fungsi otak yang baik secara istilahnya sebagian maupun global.
yang disebabkan karena gangguan aliran darah ke otak yang berlangsung lebih dari 24 jam, bisa memberat atau menyebabkan kematian. Yang penyebabnya bukan karena hal lain selain karena pembuluh darah atau vaskular istilahnya. Jadi istilahnya kita mungkin bisa membayangkan bahwa otak kita itu adalah pengatur semuanya, mengatur aktivitas bicara, menggerakkan, merasakan, memori dan menelan, pendengaran, semuanya. Jadi kalau sel-sel itu butuh makan. Jadi kalau misalnya aliran darahnya terganggu, maka selnya nggak dapat makan. Aliran darah terganggu ini bisa karena dia tersumbat atau bisa pecah. Kalau tersumbat namanya stroke penyumbatan atau infak. Kalau misalnya dia pecah namanya stop pendarahan atau bleeding istilahnya. Nah, yang penyumbatan ini bisa karena ada pelan-pelan, istilahnya trombus, ada plak begitu. Kalau kita bayangkan ada kerak di selang itu, pembuluh darah ya. Pelan-pelan, tambah lama tambah besar, itu namanya stroke trombosis ya. Ini serem bayanginnya ya dok. Jadi tuh kayak yang nggak bisa keluar kan ya. Nggak, kalau misalnya selang bisa kita bersihin, tapi betul. Ini di dalam tubuh ya. Betul. Jadi dia seperti kerak, tambah lama tambah numpuk, akhirnya tertutup. Nah itu yang jadi stroke trombotik istilahnya. Tapi ada juga stroke penyumbatan yang istilahnya stroke emboli. Artinya ada gumpalan darah atau zat lain yang padat atau yang lebih padat dari darah yang masuk ke pembuluh darah terus jadi nyantol di pembuluh darah kita dan tidak disadari. Nah itu akan menimbulkan gejala ya. Penyebab paling sering itu adalah gangguan irama jantung. Namanya atrial fibrillation. Jadi jantung itu kan harusnya pompanya gini. Betul. Kita bayangkannya teratur. Tapi ada kondisi di mana dia itu hanya gini-gini. Nah, pada saat gini-gini ini darah dalam pembuluh darah itu jadi gumpal. Itu makanya pentingnya olahraga ya dok. Karena kan dia macu jantung juga nggak sih? Jadi kita harus tahu kalau memang ada mencurigakan ada keluhan dengan berdebar-debar atau misalnya ya kita sudah pernah EKG ada gangguan irama jantung, itu harus kita obati, harus kita konsul ke dokter jantung. Kalau memang ada, kita punya skor-skor, ada indikasi kapan kita harus berikan pengencer darah yang mencegah terbentuknya gumpalan itu supaya tidak terjadi gumpalan yang kapan-kapan saja bisa nyantol di pembuluh darah di otak. Jadi ada dua itu. Nah sekarang gejalanya apa? Bisa menyebabkan apa sih? Tergantung penyumbatannya kenanya di mana. Kalau penyumbatannya kenanya di pusat bicara, maka bisa terjadi afasia, gangguan komunikasi. Bisa orangnya bisa mengerti tapi tidak bisa bicara, atau itu namanya afasia motorik. Afasia itu yang tiba-tiba pikun itu bukan ya? Bukan. Jadi kalau afasia itu istilahnya gangguan komunikasi. Jadi dia bisa, misalnya kalau afasia motorik bisa ngerti orang lain ngomong apa, tapi nggak bisa bicara. Atau ada afasia sensorik, ngomong terus tapi kita ngajak bicara nggak bisa nyambung. Atau afasia global, dua-duanya nggak bisa. Tapi misalnya lapar ya makan, apa ya makan, seperti itu. Nah kalau yang tiba-tiba nggak bisa mikir atau gangguan memori, bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya stroke-nya kena pada pusat memori di otak. Bisa nggak gangguan penglihatan? Tiba-tiba pandangan ada istilahnya gangguan lapangan pandang. Jadi seperti hitam, nggak lihat di bagian tertentu. Bisa. Kalau kena pada bagian belakang kepala, bagian belakang otak. Jadi sangat tergantung. Maka atau kadang-kadang bisa gangguan kepribadian, tiba-tiba jadi gelisah, teriak-teriak pun bisa. Itu dari bisa. Jadi dan satu hal yang khas dari stroke adalah tiba-tiba, kejadiannya tiba-tiba. Gak ada apa. Sebenarnya kondisinya hampir sama kayak jantung ya dok ya? Betul, makanya namanya serangan. Makanya kapankah kita bisa memperkirakan kejadian stroke? Tentu tidak. Jadi yang bisa kita lakukan sebelum kena stroke adalah mencegah terjadinya stroke. Nah ini yang perlu kita bahas. Apakah ini juga sama yang terjadi di Indonesia? Kalau tingkat kematian tertinggi kan jantung koroner ya dok di Indonesia. Apakah stroke ini juga sama dengan gara-gara lifestyle anak muda sekarang juga ada yang memungkinkan terkena stroke, atau memang di usia tertentu biasanya? Dulu tuh kalau misalnya saya suka dengerin seminar-seminar,
Nanti kalau udah tua tinggal milih aja mau jantung, mau stroke, mau ini, mau itu gitu. Tinggal pola makan dijaga apa enggak, ntar pilih jurusan 4 ini pasti digituin langsung aduh gitu. Dari penelitian yang terakhir itu malah stroke jadi penyebab kematian nomor 1 loh. Memang yang selama ini sebelumnya itu koroner. Jadi kalau kita lihat epidemiologi ya, jadi memang lebih banyak pada usia-usia yang sudah mulai lanjut ya. Betul. Lansia di mana faktor-faktor resiko itu yang semuanya itu sudah menimbulkan masalah ya karena organnya sudah tidak 100% ya dok. Ya jadi mulai 45 tahun ke atas 50 60 tentu faktor resikonya lebih tinggi. Kalau misalnya perempuan biasanya muncul terutama setelah menopause ya. Jadi kalau pada orang usia yang menopause perempuan mulai lebih banyak. Kalau karena nggak ada hormon. Betul, hormon estrogen ya. Hormon estrogen itu protektif dan pembuluh darah endotel. Kalau laki-laki karena misalnya lifestyle pada saat sedang banyak kerja, stres, tekanan darah naik, makan banyak, diabetes. Jadi mungkin pada waktu yang usia lebih muda itu laki-laki lebih banyak. Tapi sekarang ini memang kecenderungan untuk orang yang muda itu sudah lebih banyak yang kena stroke. Kami di Rumah Sakit Premier banyak loh, kita kan punya stroke unit ya. Iya betul. Jadi kami merawat bersama-sama. Jadi pasien-pasien umur 30-an tahun ke atas itu cukup banyak yang kena stroke. Akut yang semuanya akut ya. Jadi namanya stroke pasti akut ya. Nah, tiba-tiba. Nah, kenapa ya dok ya? Saya sudah olahraga. Saya itu sepedaan dari Surabaya ke Sidoarjo tiap hari. Sudah ngomong begitu. Saya itu tekanan darah nggak terlalu tinggi. Betul. Makan dijaga, cukup dijaga. Saya tuh sehat. Saya tanya merokok apa enggak merokok. Nah, udah jadi ketemu kuncinya. Iya. Jadi kita ketemu yang muda-muda itu banyak loh yang merokok yang jadi faktor resiko stroke. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir tuh kalau yang zaman dulu iklan ya dok, kalau ngerokok kan biasanya ke paru-paru atau ke jantung. Ternyata ke stroke juga. Iya, dan jantung. Jadi kenapa sih dia ke jantung dan stroke itu karena dia merusak endotel. Jadi rokok itu kan banyak sekali, asap itu banyak sekali menurunkan antioksidan. Dia merupakan oksidan yang kuat ya. Jadi dia merusak sel-sel yang melapisi pembuluh darah paling dalam. Nah, padahal tubuh kita kalau ada kerusakan sel, tubuh kita pasti ingin kompensasi untuk nutup si sel yang rusak itu. Nah, kalau kita luka di tangan, pasti kita akan nutup, tubuh kita akan berusaha nutup. Betul. Namanya pakai trombosit untuk nutup. Nah, trombosit itu kemudian teraktivasi untuk nutup bagian yang rusak. Nah, kalau di kulit di luar kan ya nutup ya baik. Betul. Tapi kalau di dalam pembuluh darah dia jadi nutup alirannya. Itu yang jadi plak dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kalau stroke pada usia muda yang harus kita perhatikan juga harus evaluasi apakah ada gangguan jantung bawaan. Ada banyak faktor ya dok ya? Ya, yang tadi kita sebutkan atau ada kelainan pembuluh darah bawaan yang mudah pecah, ya namanya aneurisma kah, AVM kah, ya, apa yang tadi gangguan irama jantung atau misalnya gangguan katup jantung atau gangguan septum jantung, gangguan jantung bawaan. Nah makanya stroke dan jantung yang berdekatan sekali ya karena itu. Nah makanya evaluasi itu perlu. Dok, kalau misalnya sudah kayak gini tuh kita gimana ya pengobatan atau pencegahannya? Yang penting ini sebenarnya karena kan dari dulu jargonnya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Ya. Jadi prinsip dasar sebelum kena stroke ya pasti pencegahan ya. Pencegahan itu ada dua sih, pencegahan primer atau sekunder. Pencegahan primer artinya kita belum pernah kena stroke, kita mencegah bagaimana supaya nggak kena stroke. Bagaimana caranya? Jadi faktor risiko stroke itu yang kita tadi sebutkan adalah hal-hal yang bisa dimodifikasi, hipertensi, diabetes, kolesterol, merokok. Kalau misalnya yang nggak bisa dimodifikasi seperti usia, ya sudahlah, mau apa lagi? kita kan tidak bertambah mudah, kita bertambah tua ya. Boleh immortal nggak? Ya. Nah jadi yang bisa kita ubah sangat dan itu sangat bisa kita kontrol itu tekanan darah, hipertensi, ya, diabetes, kolesterol, merokok, stres. Kalau kita stres itu kaitannya kemana sih? Ke tensi. Kalau orang stres, tekanan darah akan naik gitu. Semua harus balance ya dok ya? Semua intake keluar juga, kepala juga. Jadi nyantai-nyantai aja, nggak berlebihan. Jadi
Jadi misalnya kalau makan, bukan berarti nggak boleh makan enak. Jadi kalau misalnya seperti boleh nggak makan gorengan, ya bukan nggak boleh sama sekali. Dibatasi. Ya, dan maksudnya mungkin kita bisa pilih minyaknya ya. Goreng di rumah. Ya, goreng di rumah 2 kali maksimal seperti itu. Nah, makan daging boleh, lemaknya jangan. Ayam boleh, kulitnya ya jangan. Kayak gitu. Tetap boleh, tapi ada kondisi tertentu yang harus diperhatikan. Ya, kalau misalnya mbaknya makan bikin cumi kepiting udang, boleh, saya dibagi-bagi. Makanya tidak terlalu banyak makannya. Dokter Meriana bodinya kayak begini pasti udah gak ada kolesterol sama sekali. Enggak mesti loh. Jadi kita yang jangan bayangkan yang kurus-kurus itu pasti kolesterolnya enggak tinggi, yang gemuk pasti enggak. Iya, tapi rata-rata kan yang bisa dilihat kasat mata begitu ya dok, tapi sebenarnya enggak. Jadi kita periksa secara rutin. Saya misalnya sudah umur 40-an nih, itu tiap 3-6 bulan sekali ya periksa. Jadi seperti itu untuk memastikan kolesterol. Tapi misalnya semacam obesitas, ya lingkar perut, ya dan sebagainya itu juga termasuk faktor resiko stroke dan jantung. Jadi maksudnya itu dan teman-temannya. Tapi bukan berarti yang kurus-kurus, wah ya sudah beres, enggak. Ya. Nah dok, pencegahan tadi sudah disebutkan. Kalau untuk pengobatan, kita belum ngobatin secara medis ya. Maksudnya yang masih yang kalau bisa sih semua sehat. Apa yang harus kita lakukan dok? Nah, jadi kalau misalnya, kalau yang kita sebutkan tadi harus diberikan obat untuk ngontrol diabetes, hipertensi, kolesterol, ya sebaiknya kita lakukan. Dan itu harus benar seumur hidup gitu dok? Terkontrol, istilahnya terkontrol ya, bukan sembuh. Jadi tidak seperti kita gatal, ada bisul, kita obati antibiotik selesai. Yeah. Jadi artinya terkontrol. Jadi hipertensi kita minum obat. Jadi gini, banyak persepsi di masyarakat. Minum obat tensi sekali minum, kalau saya nggak mau minum dok, karena kalau sekali minum saya nggak boleh berhenti. Iya. Atau saya minum obat diabetes, atau saya minum obat kolesterol, saya nggak mau dok, kalau bisa jangan, karena sekali minum itu saya akan harus minum terus. That's what I heard. Nah, jadi mungkin kita harus ngerti dulu yang tadi kita sebelumnya sempat cerita-cerita ya. Jadi istilahnya itu ngontrol. Jadi prinsipnya kita punya target, seperti tekanan darah. Kita punya target tekanan darah normal 110, 120 yang di atas. Betul. Yang di bawah namanya diastol 70, 80. Yeah. Prinsip pengobatan hipertensi. Pertama dan contoh diabetes ya dan kolesterol. Kita lifestyle. Kalau misalnya lifestyle-nya dengan makan dikontrol, tidak stres, aktivitas olahraganya cukup baik, dan ternyata kita masih muda gitu ya, 3 bulan masih, ya kita harus mulai dengan obat. Artinya kita tahu bahwa dengan perubahan lifestyle saja itu belum mencapai targetnya. Okay. Prinsipnya dengan 1 obat dosis kecil cukup, ya sudah. Nah kapan kita tahu kita butuh obat tambahan, ya kita lihat lagi hasil labnya bagaimana. Jadi kita objektif. Nah pas pada saat itu dok misalnya, usia-usia 40 ke atas tadi dokter bilang 45 itu biasanya kan kalau misalnya dapet medical check up dilihat sudah mulai diambang 200 itu kita udah mulai harus hati-hati nggak sih? Ya, jadi banyak yang dok saya sudah diperiksa diobati nggak. Jadi kalau misalnya sudah diambang ya berarti kita tahu lifestyle-nya harus diubah dulu. Lifestyle-nya harus diubah dulu. Itu memungkinkan untuk turun nggak sih dok? Memungkinkan. Oke. Memungkinkan. Tapi ya itu kita tadi ngobrol. Kalau misalnya nggak turun-turun, berarti apa? Lah berarti kita harus perlu bantuan obat. Jadi misalnya diabetes, ya apa sih diabetes itu? Kan produksi insulinnya sudah kurang. Berarti kita perlu obat-obat untuk membantu produksinya atau yang bekerja di situ. Betul. Begitu juga tekanan darah tinggi, ya. Ada namanya hipertensi esensial, artinya bukan karena gangguan ginjal nggak tahu ya tinggi. Kita dengan lifestyle nggak bisa. Ataupun dislipidemia, jadi kolesterol yang tinggi familial karena bawaan keluarga, bawaan genetiknya begitu. Artinya kita perlu obat untuk bantu itu. Jadi istilahnya terkontrol. Kalau misalnya kita cek ulang, medical check up ulang, ternyata dengan obat-obatan masih belum bisa, kita cek ulang, ternyata masih belum tercapai, ya kita naikkan lagi. Jadi istilahnya objektif. Kita mau obati secara objektif sesuai dengan hasil-hasil yang ada. Nah, tentang yang seumur hidup itu dok, kan dari dosis kecil, istilahnya apa generik ya dok ya, dosis kecil. Apakah itu ada efek sampingan kepada pasien?
Jadi yang prinsipnya tadi dengan tidak harus yang merek yang mahal sih. Intinya dengan satu obat tercapai dosis kecil tercapai targetnya, ya sudah kita pertahankan. Itu ya kita cek ulang. Nanti kalau misalnya ternyata nggak bisa kita naikkan. Kalau misalnya ternyata turun sudah baik ya kita turunkan. Kalau diturunkan apakah bisa berhenti atau masih harus tetap? Enggak. Jadi kita semuanya kita sesuaikan. Jadi kalau misalnya ada berapa orang juga pasien yang cenderung setelah itu tekanan darah jadi terlalu turun, ya kita harus stop obat tensinya. Jadi evaluasi. Jadi seperti alat-alat cek tes tensi di rumah atau itu sudah sebaiknya ada ya yang punya hipertensi. Jadi kita memberikan pengobatan itu terukur sesuai dengan hasil pemeriksaan. Tentunya juga dengan resep dokter. Ya, tentu maksudnya makanya ada biasanya dokter kasih undang-undang. Kalau ini berapa, kalau apa berapa. Begitu juga gula darah. Jadi kalau misalnya kalau sudah seperti itu, kalau lepas obat nggak bisa lepas obat, ya berarti kita perlu seumur hidup lah. Selama tidak ada, tadi kita ngobrol pengobatan itu selalu mempertimbangkan resiko benefit. Betul. Resikonya apa, benefitnya apa. Kalau kita bisa dapat benefit dari obat-obatan itu, apa tuh? Pencegahan stroke, pencegahan koroner, ya masalah-masalah lain. Dan kita tidak mengalami efek samping, why not gitu. Tapi kalau misalnya ada berapa obat menyebabkan efek samping, misalnya obat tekanan darah amlodipin misalnya kadang-kadang pada pasien kakinya bengkak, ya udah kita stop, kita ganti obat lain. Disesuaikan dengan kondisi pasien. Iya betul. Kalau misalnya ada berapa orang minum obat kolesterol, aduh dok, badan saya sakit semua. Nah kita pastikan dulu badan sakitnya karena obat kolesterol itu atau enggak. Dok, itu bener ya yang pegel-pegel itu indikasi kolesterol, dok? Banyak yang nanya ini. Saya nggak pernah baca sih teorinya seperti itu ya. Harus dipastikan, makanya tanya ya sama ya. Beneran. Jadi artinya kita kolesterol tinggi. Banyak yang dok, saya masa kolesterol saya tinggi, saya nggak pernah sakit. Kencang. Kita cek. Oke. Kita cek supaya kita tahu pasti. Dok, ini bukan nakut-nakutin tapi perlu tahu pasti sahabat-sahabat ngopi asik di Rumah Sakit Premier atau siapapun yang sekarang lagi menyaksikan. Kondisi yang tadi kita jelaskan adalah kondisi yang sedang atau bahkan kecil sekali untuk bisa mungkin sembuh ya. Kalau misalnya kita sudah mengetahui lebih awal. Apa sih sebenarnya yang terjadi kalau kita tidak mengindahkan semua ini? Apakah ada komplikasi tentang stroke-nya sendiri? Apakah stroke itu akan jadi seperti apa? Apa yang tadi dokter ceritain bahwa itu bisa nyampe ke sini? Makanya kita harus hati-hati. Ya. Jadi intinya kalau ada orang mengalami stroke, gejalanya akan sangat tergantung dari lokasinya di mana, luasnya sebesar apa. Kalau kenanya pada pembuluh darah yang besar, tentu implikasinya akan besar juga ya. Jadi misalnya pasien dengan gangguan irama jantung, ada gumpalan darah terbentuk cukup besar nyantol di pembuluh darah otak yang besar. Nah itu kadang-kadang bisa menyebabkan penurunan kesadaran, kelumpuhan yang lumpuh total ya. Paralyzed ya. Dan maksudnya kita jadi dependen. Kalau kenanya pada gangguan bahasa, kita nggak bisa komunikasi dengan keluarga, dengan orang terdekat. Jadi dan ya kita akan tergantung seumur hidup dengan orang lain gitu. Jadi aktivitas sehari-hari akan tergantung dari orang makan. Itu kalau kenanya pada pembuluh darah yang besar. Ya mengancam nyawa pun bisa ya. Belum kalau kita bicara komplikasi stroke, nyeri ya. Kalau misalnya tiduran terus tempat tidur, resiko untuk infeksi di mana-mana, paru-paru, kulit ya, infeksi saluran kencing. Apa yang terjadi dengan yang stroke-nya parah itu, dok? Badannya mengurus. Kalau misalnya kayak diabetes itu kan kulitnya berubah warnanya. Enggak sih. Jadi kalau misalnya pasiennya, contoh orang yang istilahnya hemiplegia, lumpuh separuh badan, enggak bisa komunikasi. Kenanya pada pembuluh darah besar di otak, pada otak sebelah kiri. Jadi kalau kenanya pada otak sebelah kiri, maka yang bermasalah akan tubuh sebelah kanan. Pasiennya nggak bisa bicara, pasiennya nggak bisa makan sendiri, harus tergantung dengan orang. Nah, pertama berarti kan kualitas hidup menurun ya. Yang kedua, penderitaan pasien stroke adalah penderitaan untuk keluarganya. Itu pasti. Kita akan bicara dengan obat-obatan, lalu resiko-resiko komplikasi terutama berupa infeksi yang bisa membahayakan nyawa. Jadi kalau misalnya
kita itu tiap hari gerak mengeluarkan lendir gitu bisa. Kalau misalnya lendirnya numpuk di paru, maka jadi sumber tempat kuman yang nyaman, kumannya nyaman di situ akan terjadi infeksi paru, pneumonia itu berisiko kematian seperti itu. Jadi ya itu, jadi kita berharap jangan sampai kena stroke. Nah, kalau sudah kena stroke apa yang harus dilakukan? Ya, itu dia. Pertama, jadi sebenarnya kita harus tahu kapan sih saya harus curiga stroke. Ya, ingat face, ya, face itu wajah, arm itu tangan, ekstremitas, ya, maksudnya tangan atau kaki. S itu speech, bicara. Kalau bicaranya tidak jelas, misalnya pelo kah, atau bicaranya tidak bisa bicara, gitu, yang kita tadi sebut afasia. Arm itu kalau misalnya nggak bisa dikontrol, kok lemah, lemas. Kalau face wajah ada lemah, ada tampaknya tidak simetris. Nah, harus ingat time. Iya, time waktu. Jadi berhubungan sama kecepatan. Artinya tugas kita, jadi kita sekarang mungkin sedikit nyinggung tentang tujuan pengobatan stroke. Ya. Ini kita bicara yang stroke penyumbatan. Kayaknya tadi kita banyak penyumbatan, tidak apa-apa ya. Betul. Jadi kalau stroke penyumbatan, kita bayangkan bahwa sel darah sel-selnya ini kalau dia nggak dapat makan dia akan mati. Jadi sebelum dia betul-betul mati semua, kita harus menyelamatkan sel saraf yang masih hidup. Nah, bagaimana caranya? Maka kita ada namanya golden time atau golden period, 3 jam, ya. Setelah kejadian serangan. Pada waktu kejadian serangan. Jadi kita masih seperti di rumah sakit Premier itu punya sistem namanya code ACE atau code stroke. Jadi kalau pasien datang pada onset sebelum 3 jam, kita harus cepat periksa, pastikan diagnosanya. Jadi pada waktu di UGD sudah ditanyakan segala macam yang mengarah pada stroke, kita CT scan atau MRI, ya. Kalau misalnya memenuhi syarat, kita lakukan namanya trombolisis intravena. Jadi sumbatan yang ada itu kita hancurkan dengan obat lewat pembuluh darah. Nah, itu memang harus cepat. Kenapa? Karena yang saya tadi bilang, semua pengobatan mempertimbangkan resiko benefit. Resikonya apa, benefitnya apa? Kita berikan obat namanya Actilis itu bukan tanpa resiko pendarahan. Kalau kita berikan obat beresiko pendarahan, tapi kita tahu semakin lama sel-selnya sudah pada mati, sementara resikonya besar, untuk apa, begitu. Betul. Nah, jadi golden period kita 3 sampai 4,5 jam lah, ya. Makin banyak makin cepat yang kita lakukan, akan makin banyak sel saraf yang bisa hidup. 1,9 juta per 1 menit sel saraf yang bisa kita selamatkan, yang masih pingsan, artinya belum mati. Iya, betul. Nah, tapi kalau itu kena pembuluh darah kecil, tapi kalau kena pada pembuluh darah besar, apakah cukup dengan obat itu? Mungkin kita harus ambil sumbatannya. Jadi pakai kateter, kita pakai kateter, masuk ke pembuluh darah di otak, terus diambil. Nah, itu juga kita 4,5 sampai 6 jam golden time-nya. Kalau masih 4,5 jam, kita masih berikan Actilis itu supaya mempermudah. Kalau sudah lewat tapi belum 6 jam, kita bisa ambil. Itu pun sudah kita bisa lakukan di Rumah Sakit Premier. Oh, itu semua pengobatan itu sudah ada di Rumah Sakit Premier. Dan berarti sudah ada berapa pasien-pasien yang kita lakukan, ya. Berarti tindakan yang ringan pun ada, yang berat sekalipun juga ada, ya Dok ya. Itu pokoknya begitu tahu ada serangan, entahlah itu keluarga kita, langsung dibawa ke rumah sakit saja. Iya, yang terdekat. Iya, yang terdekat yang cukup representatif. Maksudnya karena kita perlu minimal CT scan sih. Kita memberikan trombolisis itu minimal CT scan, kita lihat tidak ada pendarahan, waktunya cocok, kita bisa masukkan tindakan, ya Dok. Ya. Dan memang Rumah Sakit Premier itu boleh dibilang sudah sampai pada tata laksana yang paripurna untuk stroke, ya. Artinya kita punya radio intervensi. Kalau misalnya memang perlu diambil sumbatannya. Kalau misalnya ada komplikasi berupa pendarahan yang kita harus buka, ini kita buka kepala, buka batok kepala, kita punya spesialis bedah saraf. Ya, jadi tata laksana paripurna bisa kita lakukan. Sesudah itu apa? Sudah itu rehabilitasi medis, fisioterapi. Ya, kalau kita merangsang saraf yang masih ada itu untuk mengambil alih fungsi yang terganggu. Jadi kalau orang yang sudah kena stroke, jangan down, ya. Artinya sudah kita
tindakannya kita hindari pencetusnya, kita berikan obat-obat yang mengontrol faktor resikonya, kita berikan obat yang merangsang saraf, dan yang paling penting adalah rehabilitasi medis. Ya, setelahnya juga, ya dok ya, untuk penyembuhan kan, recovery. Ya, jadi kita bisa saraf itu ada namanya istilahnya neuroplasticity. Apa itu dok? Jadi plastik seperti bisa. Kalau kita rangsang, ya saya sering kali memberikan ilustrasi ke pasien-pasien. Kalau misalnya ada pohon, kita pupuk, dia kan buat cabang-cabang, ambil alih fungsi yang terganggu. Jadi kebanyakan pasien-pasien kalau orangnya semangat, kalau melakukan fisioterapi, rehabilitasi medik yang baik, kita hasilnya akan lebih baik. Kita tujuannya adalah independen ya, maksudnya tidak tergantung dari orang. Betul, kemampuan sembuh dari diri sendiri itu juga tinggi. Ya. Oke dok, ini yang terakhir mungkin pesan untuk semua tentang stroke pastinya. Tentang kesehatan, tentang bagaimana harusnya kita menyikapi penyakit ini, kalau bisa sih preventif, dan bagaimana kalau misalnya terjadi yang seperti dokter tadi sampaikan. Dokter Meriana silakan singkat saja. Oke, jadi yang pertama kontrol faktor risiko stroke sebelum terjadi ya, hipertensi, diabetes, kolesterol, merokok, medical check up rutin kalau memang sudah waktunya ya, jantung, faktor risiko yang sangat penting juga, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ingat tanda-tanda stroke ya, semua fungsi saraf yang terjadi secara tiba-tiba. Kalau ada lemah, pelo, tiba-tiba lupa, tiba-tiba kejang misalnya, atau nyeri kepala yang tiba-tiba yang luar biasa, atau tiba-tiba gangguan penglihatan, pikirkan ini kemungkinan stroke, harus dibawa ke rumah sakit. Ingat waktunya 3 jam. Iya, dan tapi jangan, ini masih 1 jam, saya masih punya waktu 2 jam. Jangan diulur-ulur. Ya. Itu pola pikir yang nggak cocok ya, karena betul. Sebenarnya, atau mungkin kebalik, setiap 1 menit yang saya save, yang saya cepat-cepat, saya bisa menyelamatkan 1,9 juta sel sarafnya gitu. Di rumah sakit kita pilih yang cukup adekuat ya, yang maksudnya untuk melakukan pemeriksaan maupun tata laksana yang komprehensif. Jadi kita punya tata laksana pertama kalau masih golden period untuk stroke penyumbatan ya, trombolisis intravena. Kalau kita periksa ternyata kenanya pada pembuluh darah besar, kita bisa ambil sumbatannya dengan istilahnya mekanika trombektomi. Tim kita siap 24 jam. Kita punya alat pemeriksaan radiologi yang cukup ya, yang adekuat sampai MRI, angiografi ya. Lalu kita punya tim dokter bedah saraf kalau misalnya ada komplikasi yang kita harus melakukan tindakan operatif, baik penyumbatan yang besar maupun pendarahan otak, dan kita punya tim rehabilitasi medik. Kalau perlu kita bisa membantu dengan speech therapy pada orang-orang dengan gangguan menelan atau gangguan bicara atau gangguan makan. Udah lengkap semua ya dok, speech therapy juga. Begitu. Baik, Dokter Meriana terima kasih sekali sudah bergabung dengan Ngopi Asik bersama dengan Rumah Sakit Premier Surabaya, dan mudah-mudahan ini bisa jadi edukasi untuk kita semua bagaimana menangani jika ada saudara ataupun keluarga yang terkena stroke. Dan kita nanti akan ketemu lagi di podcast berikutnya tentunya tentang topik yang menarik lagi. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.